Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu bersama secara online untuk kita belajar firman Tuhan. Saya rindu secara pribadi, Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan untuk belajar. Jadi setiap firman yang kita dengar di dalam siraman rohani, kita dengar dan kita memiliki hati sebagai seorang murid. Kita berubah dan kita mengupgrade diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan membawakan renungan yang terambil di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-44. Lukas pasal 23 ayat 44. Alkitab berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat ke-45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara, ayat ini menceritakan tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus waktu itu disalib. Penyaliban Tuhan Yesus waktu itu terjadi dan Tuhan Yesus melakukan penyaliban tersebut, melaksanakan penyaliban dan pengorbanan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus disalib, kemudian pada waktu itu kira-kira jam 12 Alkitab berkata, jadi timing tepatnya kita tidak tahu, tapi Alkitab berkata kira-kira jam 12 ketika Tuhan Yesus terpaku di kayu salib, tiba-tiba waktu itu terjadi gerhana matahari, atau Alkitab mendeskripsikannya dengan kegelapan meliputi seluruh daerah itu dari jam 12 sampai jam 3 sore. Nah saudara, menarik sekali, ada fenomena alam yang terjadi yang mengiringi penyaliban Tuhan Yesus. Alam ikut berduka atas kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika itu jam 12 siang Tuhan Yesus ada di kayu salib, dan jam 12 siang sampai jam 3 sore terjadi gerhana matahari. Ada kegelapan yang menyelimuti daerah tersebut. Nah saudara, izinkan saya pada siang hari ini menyampaikan firman Tuhan dalam perspektif atau point view yang baru, yaitu dalam perspektif alegoris. Saudara, menarik sekali kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus disalib, ketika orang-orang menyalibkan Yesus, ketika orang-orang menganiaya Yesus, menyalibkan Yesus, membunuh Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus ada di kayu salib, maka kegelapan menyelimuti seluruh daerah itu. Nah saudara, perhatikan alegoris atau simbolisasi tentang kegelapan. Kalau di dalam Alkitab, kegelapan itu simbolisasi dari perbuatan-perbuatan jahat. Kegelapan simbolisasi di mana iblis sedang bekerja, ada pada timing ketika gelap. Dan menarik sekali, di perjanjian lama di dalam Kejadian pasal 1, Alkitab menceritakan pada waktu penciptaan bumi belum berbentuk, gelap gulita. Perhatikan kata gelap gulita. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kegelapan menyelimuti bumi. Nah saudara, kata kegelapan atau gelap gulita muncul pertama kali di dalam perjanjian lama ketika peristiwa penciptaan. Nah perhatikan, ketika semuanya gelap gulita menutupi samudra raya, Alkitab berkata bumi tidak ada bentuknya, bumi tidak ada formnya Bapak Ibu Saudara. Atau dalam bahasa Ibrani, kata belum berbentuk itu disimbolisasikan dengan kata tohu wabohu. Artinya kacau balau, berantakan. Jadi kita bisa menangkap sebuah esensi ketika ada kegelapan yang menguasai sebuah tempat, maka di situ ada tohu wabohu, ada kekacauan, ada ketidakteraturan, ada kesemrawutan di dalam tempat tersebut.
Nah, saudara, kita kembali ke Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 45. Ketika Yesus disalib, ketika Yesus dipaku di kayu salib, disalibkan oleh orang-orang yang jahat pada waktu itu, alam memberikan sebuah fenomena kegelapan, gelap gulita. Kata yang sama yang muncul di Perjanjian Lama pasal pertama muncul di dalam Lukas pasal 23. Kegelapan menyelimuti seluruh wilayah tersebut. Kekacauan, tohu wabohu, ketidakteraturan menyelimuti wilayah tersebut. Nah, saudara bisa perhatikan banyak orang-orang yang menghujat Tuhan pada waktu itu. Banyak orang-orang yang menghina Tuhan pada waktu itu. Saudara, makna dari ayat ini adalah ketika kita menyalibkan Yesus, maka ada kekacauan di dalam hidup kita. Yesus memang sudah disalib 2000 tahun yang lalu, dan Yesus sudah bangkit. Tetapi kadang kita menyalibkan Yesus berkali-kali di dalam hidup kita, secara sadar maupun tidak sadar. Ketika kita menuruti hawa nafsu kita, ketika kita main-main dengan dosa, ketika kita jatuh ke dalam dosa, bukankah hal itu sama artinya kita sedang menyalibkan Yesus? Dan ketika kita menyalibkan Yesus di dalam hidup kita, kita menuruti hawa nafsu dunia, suka marah, suka menjegal sesama, suka mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan dan merugikan orang lain. Ketika kita menuruti hawa nafsu kita, Alkitab berkata kita sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara, ketika saudara menyalibkan Tuhan Yesus dan mulai lagi untuk suka dengan yang namanya dosa, ada kegelapan, gelap gulita yang menyelimuti kehidupan spiritualitas kita. Ada kekacauan, ada tohu wabohu yang akan menyelimuti kehidupan kita. Mari kita renungkan. Jangan salibkan Yesus lagi di dalam hidup kita. Mari kita berkata tidak terhadap godaan hawa nafsu, terhadap godaan dosa. Sehingga Tuhan tidak kita salibkan, dan tidak ada kegelapan menyelimuti hidup kita, dan tidak ada kekacauan di dalam kehidupan kita. Nah, beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah tayangan film di salah satu platform tayangan online yang menayangkan film-film dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, ada sebuah film yang menarik sekali yang dibuat oleh sebuah lembaga Kristen di Afrika. Nama film tersebut seingat saya kalau tidak salah The Taste of Sin. Rasa dari sebuah atau merasakan sebuah dosa. Nah, menarik sekali saudara, ada seorang pastor atau pendeta di film tersebut yang mulai coba-coba dengan dosa. Awalnya kehidupan pastor ini merupakan kehidupan yang baik. Pastor ini begitu di-respect oleh jemaat-jemaatnya. Pastor ini punya prestasi-prestasi yang bagus sekali di dalam melayani gerejanya. Banyak pencapaian-pencapaian dan jemaat sangat diberkati melalui khotbah-khotbahnya. Memiliki keluarga yang katakanlah cukup harmonis. Meskipun ada beberapa pergumulan, tetapi dapat dikatakan karirnya di dalam pelayanan sangat bagus sekali. Tapi suatu ketika pastor ini tergoda untuk mencicipi dosa, untuk mencoba dosa. Di dalam film tersebut pastor ini jatuh cinta dengan seorang worship leader, padahal pastor ini sudah menikah. Kemudian melakukan sebuah skandal, dan akhirnya singkat cerita pastor ini kehidupan pelayanannya mulai hancur ketika dosanya terbongkar. Dia mulai hancur dan berantakan, Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyalibkan Yesus, ketika kita jatuh ke dalam dosa dan lagi dan kita tidak mau bertobat, dikuasai kemarahan, dikuasai hawa nafsu, dikuasai roh-roh pemecah belah, dikuasai cari keuntungan sendiri, kita menyalibkan Yesus, maka kegelapan, tohu wabohu, kekacauan akan menguasai hidup kita. Pastor dalam film tersebut hancur karirnya, dikeluarkan dari gerejanya, mendapat disiplin, kemudian dia kehilangan pelayanannya. Nah saudara, mari dalam hidup kita,
Dosa memang nikmat, tetapi akhirnya dosa akan meruntuhkan segala pencapaian-pencapaian kita. Yesus cukup mati satu kali untuk menebus dosa-dosa saudara di kayu salib. Jangan salibkan dia lagi. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berkata tidak terhadap dosa, terhadap kegelapan. Tuhan Yesus memberkati.